tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hairul Musabani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Ali Imran ayat ke-52. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang selalu ngaji dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Di ayat sebelumnya kita sama-sama telah mengetahui bahwa Isa menyampaikan kepada umatnya, mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya Allah berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Fa'buduhu, maka sembahlah dia, hadza siratul mustaqim, ini merupakan jalan yang lurus. Ketika Nabi Isa telah menyampaikan dakwah kepada para umatnya, maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa merasa sebagian dari mereka itu al-kufra, ingkar, qala, berkata Isa, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku ilallah, kepada Allah. Qala al-hawariyun, maka berkata orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong agama Allah. Amanna billah, dan kami sesungguhnya beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi setelah Nabi Isa menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, nah Nabi Isa itu udah mulai melihat, merasa gelagat bahwa orang-orang yang disampaikan dakwah tadi menolak. Nah, apa pelajaran diambil, Pak? Yang pelajaran yang perlu kita ambil bahwa kalau kita termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, terutama para dai, maka seharusnya itu dia memiliki dua hal. Yang pertama yaitu dia kepekaan, dia punya perasaan yang peka. Dan yang kedua, dia harus memiliki kecerdasan. Kenapa saya bilang pertama kepekaan? Ya artinya dia Isa ini udah bisa melihat bahwa gelagatnya nih ketika disampaikan kebenaran kayaknya agak-agak nolak, ya kan? Maka apa? Ini merupakan bentuk bahwa seorang dai atau seorang yang mengajak kepada kebaikan ini harus pintar. Oh, dia menolak, misalnya. Entah kita cari apa penyebabnya. Oh, karena mungkin kita ngomongnya terlalu keras, kan begitu. Kalau misalnya cara menyampaikan kita keras, maka apa? Kita ngerasa dulu kalau dia menolak apa enggak. Yang kedua, perlu namanya kecerdasan. Dalam arti apa? Yang dilakukan Isa kepada ketika terjadi ada mulai penolakan, yaitu apa? Qala man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku ilallah, menuju Allah. Artinya ketika Isa ngerasa dia nggak sanggup, ketika Isa ngerasa dia nggak bisa kayaknya kalau melanjutkan dakwah ini sendirian, maka langkah Isa yang selanjutnya apa? Bertanya kepada para orang pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menuju Allah. Itu artinya apa? Yang namanya dakwah itu yaitu tadi nggak bisa sendirian.
Bahkan Nabi Isa pun yang seorang nabi tetap ketika dia ngerasa nggak diterima di masyarakat, ketika dia ngerasa nggak diterima oleh umat, maka dia mencari dukungan. Dalam hal ini yaitu dukungan orang-orang Hawariyun. Nah, sebagaimana juga Isa, Rasulullah juga sama begitu, Pak. Rasulullah ketika apa? Di Mekah nggak diterima oleh masyarakat Mekah, ya kan? Terusir. Maka Rasulullah juga bertanya kepada apa? Kepada para sahabat ketika itu, terutama orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Man rajulun yu'wini hatta ablagha risalat Rabbi. Siapakah orang yang mampu menolongku hatta ablagha risalat Rabbi, sehingga aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Kenapa Rasulullah begitu, Pak? Fa inna Quraisyan mana'uni, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy itu menolakku an abligha risalat Rabbi, untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Artinya Rasulullah ngasih tawaran, kira-kira siapa yang bisa nolong gua, kira-kira siapa yang bantu gua untuk bisa menyampaikan risalah dari Tuhan gua. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu nggak nerima gua, nggak mengizinkan gua menyampaikan risalah Tuhan. Itu Rasulullah, seorang Rasul, tetap ketika dia ngerasa apa? Ketika dia ngerasa nggak sanggup, dia minta bantuan kepada para sahabat. Maka ketika itu orang-orang Ansar bilangnya apa? Kami telah mendengar apa yang kau katakan ya Rasulullah. Silakan bicara ya Rasulullah. Ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa saja yang kau sukai, kalau kata Rasulullah, kalau kata para sahabat. Maka Rasulullah bilang apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Di dalam tafsir ini dikatakan bahwa itu terjadi ketika Baiatul Aqabah. Itu apa? Rasulullah, aku membaiat kalian untuk menjagaku sebagaimana kalian menjaga istri-istri kalian, menjaga anak-anak kalian. Artinya Rasulullah mengikat ikatan janji setia, di mana Pak, para sahabat kalau memang benar mau nolong Rasulullah, ya udah, Pak, lindungi saya sebagaimana kamu melindungi istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu, dan kamu melindungi anak-anak kamu. Maka ketika itu apa? Ya mereka menerima, ya saya menerima kamu, saya akan melindungi kamu sebagaimana saya melindungi anak-anak perempuan-perempuan saya, dan saya melindungi anak-anak saya. Itu Rasulullah, Pak. Begitu juga kayak termasuk saya pribadi, ya kan? Dalam misalnya kan kita sama-sama, dalam arti saya ini ketika sama-sama menolong agama Allah. Yang namanya menolong agama Allah kan perlu namanya gotong royong. Jangankan saya, Rasulullah, Nabi Isa pun minta sokongan, bantuan untuk menolong daripada agama Allah. Nah, lantas bagaimana kok agama Allah ini ditolong? Apa kalau lemah sehingga Allah harus meminta pertolongan dari kita-kita nih supaya agama Allah ini ditolong? Kan gitu jadi pertanyaan. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita ketahui, ketika Allah atau ketika para rasul meminta para pengikutnya atau meminta kita untuk menolong agama Allah, itu sejatinya apa? Sejatinya Allah ingin menjadi apa? Membuat alasan buat Allah menolong kita, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa la yansurannallahu man yansuruhu." Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan nolong dia. Jadi jangan bilang Allah lemah, karena di kelanjutan ayat Allah bilang apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah kuat, Allah perkasa. Jadi jangan bilang ketika Allah meminta agama ini ditolong, jangan pernah berpikir bahwa Allah lemah. Salah. Justru kalau kita menolong agama Allah, itu kan jadi alasan buat Allah nolong kita. Jadi kalau misalnya kita pengen ditolong sama Allah, ya Pak, ya kita harus tolong agama Allah. Nah, caranya gimana? Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bilang apa? Jahidul musyrikin. Perangilah orang-orang musyrik bi amwalikum, dengan harta-harta kamu, wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kamu, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kamu. Artinya apa? Kalau kita mau menolong agama Allah ada 3 poin. Yang pertama, kita berjuang pertama dengan harta. Yang kedua dengan jiwa. Dan yang ketiga dengan kayak lisan. Satu contoh dengan harta, ya kayak Pak Rimbon. Kayak gini kan, ini kita adakan pengajian.
Ini kan dalam rangka kita ini menolong agama Allah, mensiarkan agama Allah. Maka bentuk kayak makanan yang ada di depan kita, ini merupakan salah satu bentuk Bapak Rimban sedang apa? Sedang menolong agama Allah bi amwalikum, dengan harta-harta. Atau juga dengan lisan. Dengan lisan itu tadi ngajak supaya orang mau ngaji, ayo datang kemari. Ini juga merupakan bentuk kalau kita menolong agama Allah. Makanya kalau di ibu-ibu itu udah mulai jalan tuh. Kalau di ibu-ibu orang saya bilang, Bu, siapa orang yang pernah diajak ngaji sama almarhum ibu saya bilang ibu harus tetap ngaji. Kenapa? Karena ketika ibu ngaji, maka pahala itu kan terus mengalir kepada ibu saya. Kan ibu saya pernah ngajak, ini adalah bentuk jariah dari orang-orang yang mengajak. Nah, artinya apa? Kita memang gak pinter, kita gak bisa ngerti agama, tapi kita ngarahin orang untuk duduk di majelis ilmu. Ini juga merupakan salah satu bentuk kalau kita sedang apa? Menolong agama Allah. Seperti juga saya ngajar, mudah-mudahan termasuk kategori orang yang ibarat kata dikategorikan orang yang menolong agama Allah, Pak. Mudah-mudahan, saya berharap demikian. Mudah-mudahan Allah kasih keikhlasan. Karena biar bagaimana juga, Pak, saya merasa bahwa hidup saya juga banyak ditolong oleh Allah. Pertama, saya ini, Pak, pesantren itu nggak lama, 3 tahun. Keluar pesantren itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi apa, Pak? Tapi karena hasrat saya pengen benar melanjutkan apa yang diajarkan Ustadz, yaitu menolong agama Allah. Ketika itu estafet dakwah dari Ustadz Firman diserahkan kepada saya, maka ketika itu saya apa? Menerima. Dan ketika saya menerima, Allah tolong saya. Tolong saya apa? Dengan saya diajarin sama beliau privat. Dan itu, Pak, privat itu saya dalam seminggu bisa 2 kali itu full, dari pagi sampai malam. Kalau misalnya saya ini nggak ditolong dalam masalah rezeki sama Allah, kalau saya orang kerja seperti orang-orang tiap hari kerja, nggak bisa saya nuntut ilmu sama beliau. Tapi dalam masalah rezeki, Allah tolong saya. Saya dibikin apa? Kerja itu nggak kayak orang repot tiap hari. Sehingga apa? Dengan saya kerja itu nggak repot, saya bisa terus apa? Murojaah sama beliau. Dan yang terakhir, bukan cuma itu juga, salah satu bentuk yang saya anggap pertolongan Allah. Saya pernah curhat sama Ustaz, saya ini orang bodoh, ya kan? Saya orang bodoh. Saya nggak bisa baca kitab. Saya bilang begitu. Saya istilahnya nggak cepet lah dalam hal nangkep. Tapi apa kata Ustaz? Beliau bilang apa? Beliau, yang namanya belajar itu wajib, tapi kalau masalah bisa itu adalah hadiah. Oke, kalau hari ini lo nggak bisa, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya lo akan dapat yang namanya futuh. Kalau kata beliau, futuh itu dimana kita dibuka sama Allah, dibikin bisa yang tadinya nggak bisa. Bahkan sampai ada kekhawatiran orang yang ngomong gini, bagaimana itu Ustadz ini bilang masih bisa ngajar kalau misalnya Ustadznya pindah ke Lampung. Dan jujur emang sekarang pun Ustadz di Lampung, dan saya udah nggak ngaji lagi, Pak, sama beliau. Karena apa? Karena jarak. Tapi yang seperti ya Ustadz bilang, mudah-mudahan lu dapat futuh itu, Pak, itu dibuka yang tadinya nggak bisa. Dan alhamdulillah, tanpa saya istilahnya tiap hari ngaji ke Ustadz, tapi yang namanya kitab kuning, kalau bahasa pesantrennya walaupun putih, itu saya dikasih bisa sama Allah. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Dan itu pertolongan Allah. Jujur saya orangnya 3 tahun pesantren itu nggak bisa baca kitab. Tapi ternyata kalau kata Ustadz apa? Lu ngaji karena ngaji wajib, masalah bisa nggak bisa itu hadiah. Kalau kata Ustadz, ya udahlah. Berhubung Ustadznya juga ikhlas ngajarin saya, dan saya juga berusaha ikhlas menerima. Dan alhamdulillah, Pak, walaupun saya mau Ustadz dalam hal ini udah jarang ngaji dalam, kalau dulu kan seminggu sekali, karena berhubung Ustadz udah pindah ke Lampung, keterbatasannya Pak aja, Pak, karena jarak, akhirnya saya nggak ngaji. Tapi beliau tahu bahwa saya baca sendiri ini kitab. Dan kadang kalaupun ada hal-hal yang nggak tahu, kadang-kadang saya tanya kepada beliau. Dan alhamdulillah Allah kasih butuh. Dan itulah bentuk, saya pikir itu pertolongan Allah. Kenapa Allah bisa tolong, Pak? Mudah-mudahan termasuk kayak menyampaikan dakwah ini dalam bentuk dalam rangka Allah menolong saya. Dan jujur,
Saya juga bukan orang pinter Pak, kayak ustaz. Baca kitab udah kayak baca koran, bukan. Saya baca kitab ini masih ngeraba. Dalam arti kadang-kadang saya masih harus buka kamus. Tapi walaupun demikian, saya ngerti maksud daripada isi. Dan itu Pak, kalau yang namanya saya ngajar ngaji, itu satu hari full. Waktu saya nggak bisa diganggu. Kenapa Pak? Untuk ngorek ini kita Pak. Kalau misalnya saya orang kantoran, orang yang harus kerja tiap hari, nggak bakal bisa saya ngajar ngaji. Tapi apa Pak? Dalam masalah rezeki, demi Allah jamin saya. Kenapa Pak? Allah tolong saya dalam masalah rezeki, karena saya berusaha mudah-mudahan ini dalam rangka menolong agama Allah. Jadi bapak-bapak jangan berpikir kalau kita menolong agama Allah bahwa Allah itu lemah, jangan. Justru ketika bapak menolong agama Allah, justru harusnya bapak bersyukur. Berarti bapak akan ada alasan Allah buat nolong bapak. Banyak cara ngajak orang seperti kayak gini nih, nyediain tempat. Pertolongan Allah juga Pak, sekali lagi bukan dalam bentuk duit doang. Jangan kita artikan duit doang. Keluarga kita rukun, itu juga bentuk pertolongan Allah buat kita. Baik-baik aja. Anak-anak kita pada sehat, itu juga bentuk pertolongan Allah. Kan begitu. Artinya jangan terlalu dipikirin otak kita kalau Allah kasih duit, bukan. Gitu. Artinya apa? Kerukunan dalam rumah tangga, keberkahan dalam rezeki yang kita terima, itu juga merupakan bentuk-bentuk pertolongan Allah. Dan juga di sini dikatakan apa Pak? Ansori ilallah. Kalau kata Nabi Isa, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku ilallah, untuk menuju kepada Allah. Artinya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Artinya yang namanya kita dakwah Pak, ngajak orang untuk hadir di pengajian, ngajak orang untuk kebaikan, itu niatnya satu Pak, untuk supaya apa? Supaya mereka sampai ke jalan Allah. Sehingga itulah kenapa Pak, terkadang ya kan, kalau misalnya kita ngelihat antara ustadz satu dengan ustadz yang lain, misalnya nggak akur, ya kan, sesama ustadz padahal nggak akur misalnya, itu yang jadi pertanyaan, dia ngajaknya kemana? Kalau ngajak supaya ngormatin gua, ngajak supaya ngehargain gua, bukan ngehargain dia, ribut sama ustadz. Tapi kalau setiap ustadznya visi misinya sama, ud'u ila sabili rabbik, nggak bakal ada ribut-ribut. Karena apa? Karena motif ustadz ngajak itu macam-macam. Ada yang supaya dia ngargain gua, ada yang supaya dia banyak pengikutnya. Sehingga ketika ada ustadz yang pindah jamaah pindah ke ustadz sono, berantem, disangkanya ngerebut jamaah. Padahal kalau misalnya tujuan sama ilallah atau ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan, aman, nggak ada masalah. Gitu. Tapi karena itu tadi, karena motifnya, niatnya berbeda-beda, maka di sini Nabi Isa mengajak kepada ansori ilallah, menolong kepada menuju Allah. Maka apa jawaban orang-orang Hawariyun Pak? Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-hawariyun, berkata orang-orang Hawarin, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah, amanna billah washhad bi anna muslimun. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah, washhad, dan saksikanlah bahwa kami termasuk orang-orang yang Islam. Nah, di sini apa sih Pak yang dimaksud dengan iman? Jadi yang dimaksud dengan iman itu Pak adalah apa? Ketenangan hati sehubungan dengan suatu hal, gitu. Ketenangan hati sehubungan dengan suatu hal. Kayak kita nih misalnya nikahin istri kita, ya kan? Kita nggak mungkin nikahin istri kita kecuali kita beriman sama istri kita, dalam arti yakin kita, sehingga kita nikahin dia. Gitu. Artinya apa? Keyakinan, seperti keyakinan untuk tetap melangkah. Misalnya nih, jalan ke Surabaya, kan ada banyak jalan. Misalnya kita nggak yakin atau nggak iman jalan ke Surabaya adalah jalan ini, nggak bakal kita ngelangkah. Kenapa? Kita nggak yakin. Nah, yang namanya iman itu adalah keyakinan mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan. Dan juga di sini kan dikatakan apa? Yang pertama adalah iman dulu baru Islam. Kenapa harus iman dulu baru Islam? Artinya yang pertama didahulukan itu terkait apa? Sesuatu yang metafisika yang ada di dalam diri. Saya beriman kepada Allah. Nah, ketika beriman, maka apa? Islam
Artinya Islam itu merupakan bentuk pembuktian bahwa kita orang yang beriman. Percuma kita mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau sholat kagak, ya kan, puasa kagak, zakat kagak, yang nggak ada artinya. Itu artinya apa? Keimanan kita adalah satu hal yang bohong. Makanya kan ketika dalam satu kesempatan, ketika Rasulullah ngajarin supaya kita menghormati tamu, Rasul bilang apa? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Kan didahului apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliain tamu. Atau dalam hadis lain, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga. Artinya apa? Diawalin dulu, nggak bener lu nggak ngaku beriman. Kalau lu bener ngaku beriman, muliain dong tamu. Kalau lu bener ngaku beriman, muliain dong tetangga. Begitu Pak, artinya apa? Yang didahulukan oleh orang-orang Hawariyin itu pertama pernyataan metafisika, pertanyaan yang ada secara fisik. Setelah itu apa? Pernyataan bahwa dia akan berserah diri dalam hal ini, yaitu Islam, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat berfirman, Rabbana amanna bima anjalta wattaba'na rasulah faktubna ma'as syahidin. Ya Tuhan kami beriman terhadap apa yang diturunkan dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami ma'as syahidin, bersama orang-orang yang syahid. Nah di sini Pak, mereka menyatakan beriman terhadap apa yang diturunkan. Terhadap apa yang diturunkan, yaitu ketika itu mereka kitab Injil. Kalau terhadap apa yang diturunkan itu beda-beda. Ya, karena apa? Karena kalau orang zaman Nabi Isa ya, dia beriman kepada Injil. Kalau zaman kita dia beriman kepada Al-Quran. Tapi kalau keimanan kepada Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sama, nggak berubah. Iman kepada satu Tuhan. Tapi kalau keimanan terhadap apa yang diturunkan itu beda-beda. Kalau zaman Nabi Isa yaitu kitab Injil yang dimanin. Kalau kayak kita zaman sekarang nih, zaman Nabi Muhammad atau setelah Nabi terakhir, ya maka yang perlu kita imani itu apa Pak? Ini Al-Quran ini. Dan juga di sini apa? Dia mengatakan bahwa kami akan mengikuti Rasul. Nah yang namanya yang mengikuti Pak, itu biasanya apa? Dia harus mengikuti tanpa ada paksaan. Kan yang namanya mengikuti kan gitu Pak ya? Bener gak? Kecuali lu didorong, diduluan, itu namanya paksa. Dan yang namanya mengikuti artinya itu nggak ada paksaan. Dan dalam agama ini sekali lagi Pak, nggak ada paksaan. Sehingga itulah kenapa, ya kan, mukjizat Rasulullah itu bukan dalam bentuk keajaiban-keajaiban yang aneh. Bukan berarti Rasul nggak bisa. Rasulullah pernah kok belah bulan. Tapi itu bukan mukjizat yang ditimbulkan dari Rasul. Dan itu pun di awal-awal Rasulullah menyampaikan. Tapi mukjizat terbesar Rasul itu apa Pak? Al-Quran. Yang tujuannya apa? Agar ini nggak ada unsur keterpaksaan kalau lu beriman sama Rasul. Bukan karena lu takut diajak sama malaikat, bukan karena lu takut ditimpa hujan batu. Tapi lu beriman kepada apa? Kepada Rasul, kepada Islam ini nggak ada unsur keterpaksaan. Maka diturunkan apa? Mukjizatnya itu Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita pengen menganut atau berislam dengan tanpa keterpaksaan, ya syaratnya satu, lihat petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya wajar kalau misalnya kita sholat masih kepaksa, ya kan, puasa masih kepaksa, jadi orang benar masih kepaksa, jadi orang jujur masih kepaksa. Wajar Pak. Kenapa? Kita jauh dari Al-Quran Pak. Kalau misalnya kita dekat nggak jauh dari Al-Quran, ya kan, maka kita akan mengikuti Rasulullah. Dan yang namanya mengikuti, sekali lagi, nggak ada unsur keterpaksaan. Dan itulah kenapa Rasulullah sekali lagi mengajarkan kepada kita apa? Supaya kita ini mengkaji Al-Quran, penting supaya apa? Supaya bisa menambah keimanan kita tanpa ada keterpaksaan. Tapi kalau misalnya nih yang baru-baru ngaji, wajar Pak kalau misalnya terkadang datang kemari karena keterpaksa. Oh karena gak enak disuruh, nggak apa-apa, biasa. Yang namanya ngaji ibarat kata seperti kita ngenjot sepeda, ya kan?
Yang namanya kita naik kendaraan sepeda di injotan pertama itu pasti berat. Tapi injotan kedua mulai ringan. Injotan ketiga makin ringan. Dan saking udah kebanyakan sampai susah berhenti, kita pengen nggak ngaji kayak rugi. Buktinya apa? Alhamdulillah bapak-bapak sekalian yang ada di sini kan udah bertahun-tahun gitu udah ngaji. Nggak ngaji, kalau nggak ngaji nggak enak. Itulah tadi. Karena apa? Karena keterbiasaan tadi jadi akhlak, dari akhlak tadi jadi karakter. Mudah-mudahan karakter kita semua adalah karakter Quran. Dan terakhir Pak, ayat terakhir, wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa itu membuat makar, wa makarullah, dan Allah membalas makar mereka, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Jadi makar itu apa sih Pak artinya? Jadi yang dimaksud dengan makar itu, kalau kata Sa'rawi, asal katanya itu makar itu asal katanya sajarah, artinya pohon. Jadi kalau kata Sa'rawi, kalau misalnya kita ngelihat pohon belibet, dia punya dahan, nah itu kadang-kadang kita suka bingung, ini daun pohon dahannya mana, larinya kemana? Kayak misalnya ini saya punya pohon anggur, ya kan di atas. Pohon anggur saya itu ada sekitar 20 varietas anggur impor. Nah, anggur kan namanya anggur itu kan melintang kemana-mana tuh Pak. Ya mau merambat lah kemana-mana. Dari 20 itu kan kalau kita misalnya pengen ngebuahin anggur, itu ada dua sistem, ada sistem pruning, ada sistem potes pucuk. Kalau misalnya kita membuahin anggur ini, kita pucuknya kan harus kita cari. Sementara itu dilibet apanya? Batang-batangnya. Maka kalau misalnya saya salah potes pucuknya, maka ketika itu saya kena makar. Jadi makar itu artinya apa? Upaya mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan cara tersembunyi. Seperti yang misalnya dilakukan Verdi Sambo itu kan merupakan bentuk makar, ya kan? Tapi sekali lagi Pak, yang namanya makar ini ada dua sekali lagi. Yang pertama makar yang istilahnya kebaikan itu berakibat baik, yang kedua makar keburukan, dan ini berakibat buruk. Kalau terkait makar keburukan itu apa? Allah Subhanahu wa taala bilang, wala yahiqul makru sayyi'un illa bi ahliha. Tidaklah makar yang jelek yang Allah lakukan kecuali kembali ke yang punya makar tadi. Makanya kayak Sambo, dia bikin makar sedemikian rupa, maka apa? Makarnya kembali ke dia lagi. Itu dijanji Allah, gak bisa dia pungkiri lagi. Tapi ada juga makar yang baik. Apa itu? Makarnya Allah. Kalau makarnya Allah apa? Mencegah sesuatu yang jelek tadi. Itu apa? Makar mereka kan membunuh Nabi Isa, Pak. Makar mereka itu pengen apa? Mereka ngahasut orang Romawi supaya bunuh Nabi Isa. Dan bukan cuma itu, mereka punya makar bahwa di kalangan Hawariyun ada orang yang penyelusup. Istilahnya penyelusup lah, yang istilahnya mata-matain. Tapi apa itu kan makar mereka dimasukkan penyelusup. Maka makar Allah dibikin apa? Diserupain penyelusup tadi yang mukanya jadi Nabi Isa. Akhirnya dia yang disalib, dan itulah Allah. Wa khairul makirin. Gitu Pak. Ya, mungkin itu saja yang salah akan lebih dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Pada waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah